Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Oke, ya mari belajar matematika bersama Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan cara menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang. Nanti disertai contoh soal dan pembahasannya. Materi ini ada pada pelajaran matematika di kelas 5, kelas 6, dan SMP. Ya, semoga bermanfaat membantu kalian dalam belajar matematika. Oke, selamat mengikuti. Untuk menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang, yang harus diperhatikan adalah sisi-sisi yang berimpit dan hilang karena berlubang. Ya, perhatikan gabungan bangun ruang di samping. Itu ada sebuah balok besar dan kubus yang berimpit. Ya, lihat. Sisi tegak kubus yang sebelah itu berimpit dengan sisi tegak balok. Berarti ada sisi yang hilang. Gambar tersebut merupakan gabungan dari dua bangun ruang kubus dan balok. Sisi balok berlubang, hilang seluas satu sisi kubus. Sisi kubus juga berlubang, hilang satu yang berimpit dengan balok tadi ya. Saya ulangi lagi. Sisi balok berlubang atau hilang seluas satu sisi kubus. Sisi kubus berlubang, hilang satu. Agar lebih mudah dalam menghitung, kita anggap sisi kubus berkurang atau hilang 2. Ya, tadi yang satu milik balok berimpit dengan balok tadi berlubang seluas satu sisi kubus, dan yang satu lagi adalah sisi kubus yang berimpit dengan balok. Berarti kita anggap sisi kubus berkurang atau hilang 2 sehingga tersisa 4 sisi. Dan luas permukaan balok kita anggap utuh. Yang kita anggap utuh luas permukaan balok. Yang berkurang adalah sisi kubus. Sisi kubus nanti hanya kita hitung 4 kali luas sisinya. Ya. Jadi, luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut pada gambar itu adalah luas permukaan balok ditambah luas 4 sisi kubus. Tahu tadi asalnya 4 sisi kubus? Kok bukan 6? Sebabnya apa? Berkurang 2. Dipahami lagi ya? Ya, dipahami lagi. Saya ulangi lagi, luas permukaan gabungan bangun ruang ini adalah luas permukaan balok ditambah luas 4 sisi kubus. Kita cari dulu, kita analisis baloknya. Balok, panjang balok 6 cm, lebar balok 6 cm, dan tingginya 8 cm. Sedangkan kubus, panjang rusuknya 5 cm. Ya. Nah, sekarang kita cari luas permukaan balok dengan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alas kali tingginya dihitung dulu baru dijumlahkan. Ya. Kamu juga bisa menghitung dengan cara yang lebih rumit, yaitu dengan menjumlahkan luas seluruh sisinya. Luas alas ditambah luas tutup, ditambah luas sisi depan, tambah luas sisi belakang, tambah luas sisi samping kanan, tambah luas sisi samping kiri. Tentu lebih rumit, tidak efektif, tidak efisien.
Oleh karena itu, disarankan Bu Guru gunakan rumus 2 kali luas alas ditambah dalam kurung keliling alas kali tinggi. Oke? Nah, sekarang kita masukkan 2 kali luas alas itu sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Kan luas alasnya panjang kali lebar. Ditambah keliling alas 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, ya. Nah, kebetulan pada gambar itu panjang dan lebar alasnya sama 6 cm. Ya tidak masalah. Kita katakan panjang tambah lebar boleh, ya. Jadi keliling alas itu 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Kamu perhatikan yang ditulis Bu Guru itu. Terus kali tinggi balok. Setelah itu kita masukkan bilangannya. Panjangnya 6, lebarnya 6, tingginya 8. Tinggal kita masukkan, ya. Nah, sehingga menjadi 2 kali dalam kurung 6 cm kali 6 cm ditambah 2 kali 6 cm ditambah 6 cm kurung tutup kali 8 cm. Keliling itu panjang dan lebarnya dijumlahkan dulu baru dikalikan. Oleh karena itu ditaruh Bu Guru dalam kurung. 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Panjang dan lebarnya dihitung dulu. 6 cm tambah 6 cm ada berapa? Baru dikalikan 2. Sehingga sama dengan 2 kali 36 cm persegi ditambah 2 kali 12 cm persegi kali 8 cm persegi. Hasilnya 72 cm persegi ditambah 192 cm persegi. Jadi luas permukaan balok itu ada 264 cm persegi. Oke, dipahami ya? Dipahami lagi. Sekarang kita hitung luas 4 sisi kubus. Ya. Sama dengan 4 kali rusuk kali rusuk. Panjang rusuknya 5 cm, berarti 4 kali 5 cm kali 5 cm. 5 kali 5, 25, berarti 4 kali 25 cm persegi. Luas permukaan 4 sisi kubus itu adalah 100 cm persegi. Nah, sudah ketemu luas permukaan balok 264 cm persegi, luas 4 sisi kubus 100 cm persegi. Sekarang kita hitung luas seluruh permukaan gabungan bangun ruang pada gambar itu. Kita jumlahkan 264 cm persegi ditambah 100 cm persegi. Jumlahnya 364 cm persegi. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar di samping. Itu ada gambar, ya, gabungan bangun ruang, tabung dan kerucut. Sebuah tabung dan sebuah kerucut. Diperhatikan, ya. Perhatikan 2 sisi yang berimpit. Mana sisi yang berimpit? Ya, tutup tabung dan alas kerucut. Berimpit itu, ya. Perhatikan 2 sisi yang berimpit itu berlubang. 2 sisi yang berimpit itu berlubang. 2 sisi yang berimpit itu adalah tutup tabung dan alas kerucut. Jadi tabung tanpa tutup dan kerucut tanpa alas, ya. Diingat-ingat, itu tabung tanpa tutup dan kerucut tanpa alas. Nah, 2 sisi yang berimpit itu berlubang, jadi tabung tanpa tutup dan kerucut tanpa alas. Diingat, luas tabung tanpa tutup
berarti sama dengan luas alas ditambah luas selimut tabung tanpa tutup ya. Luas alas ditambah luas selimut tabung. Bagaimana rumus luas alas tabung? Alasnya berbentuk lingkaran, luas lingkaran pi kali R pangkat 2. Luas lingkaran ya, alasnya berbentuk lingkaran pi kali R pangkat 2. Ditambah luas selimut tabung. Selimut tabung itu rumusnya pi kali D kali T. Pi kali diameter kali tinggi tabung. Ya. Sedangkan luas kerucut tanpa alas berarti hanya selimut kerucut saja. Ya. Kan kerucut hanya punya dua sisi, alas dan selimut. Alasnya tidak ada, hilang, berarti tinggal selimutnya saja. Luas selimut kerucut itu rumusnya adalah pi kali R kali S. Pi kali jari-jari kali S itu garis pelukis. Garis pelukis itu sisi miring pada kerucut itu loh. Ya, kalau pada segitiga sisi miring. Ya, S itu garis pelukis. Oke? Ya. Kita analisis dulu tabungnya ya. Diameternya 16 cm. Diameter garis tengah lingkaran itu, garis tengah alasnya 16 cm. Kalau diameternya 16 cm, maka jari-jarinya adalah separuh dari diameter. 16 dibagi 2, 8 cm. Ya, harus kamu tulis itu. Diameter 16 cm, jari-jari 8 cm, dan tingginya 20 cm. Itu harus kamu tulis seperti itu, supaya mudah nanti untuk menghitung. Sekarang kita cari luas permukaan tabung. Luas alasnya dulu kita cari. Luas alas sama dengan pi kali R pangkat 2 atau pi R kuadrat ya. Kita masukkan. Pi-nya kita gunakan 3,14 karena jari-jarinya tidak habis dibagi 7. Kalau habis dibagi 7 jari-jarinya, pi-nya kita gunakan 22/7. Paham? Ya. Ulangi. Luas alas sama dengan pi kali R pangkat 2. Sama dengan 3,14 kali jari-jarinya 8 cm kali 8 cm. Kita hitung 3,14 kali 64 cm pangkat 2. 8 kali 8, 64. Maka hasilnya luas alasnya adalah 200,96 cm pangkat 2 cm persegi. Sekarang luas selimut tabung. Luas selimut tabungnya rumusnya pi kali D kali T. Hafalannya pi dt. Ya, pi dt. 3,14 kali diameternya 16 cm kali tinggi tabungnya 20 cm. Kita hitung, kita kalikan. Hasilnya 1004,8 cm persegi. Jadi luas tabung tadi, luas alasnya 200,96 cm pangkat 2. Luas selimut tabungnya 1004,8 cm pangkat 2. Kita hitung luas tabung tanpa tutup sama dengan luas alas ditambah luas selimut tabung. Sama dengan 200,96 cm persegi ditambah 1004,8 cm persegi. Jumlahnya 1205,76 cm persegi. Itu luas permukaan tabung tanpa tutup. Setelah itu kita hitung luas kerucut tanpa alas. Luas kerucut tanpa alas sama dengan luas selimut kerucut saja. Tanpa alas ya. Sama dengan luas selimut kerucut itu pi RS. Pi
pi kali jari-jari kali garis pelukis. Jari-jarinya R 8 cm. Tinggi kerucut 15 cm. Sedangkan S garis pelukisnya belum diketahui. Maka harus kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita cari S atau panjang garis pelukis dengan menggunakan teorema Pythagoras. S atau garis pelukis itu merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Perhatikan itu ya. Nah, diambil separuh kerucutnya, maka berbentuklah segitiga siku-siku warna hijau itu ya. Nah, S itu sisi miring segitiga siku-siku. Garis pelukis itu kita ibaratkan sebagai sisi miring segitiga siku-siku C ya. Nah, sisi yang lain A dan B. Kita masukkan A itu adalah jari-jari 8 cm. B itu tinggi kerucut 15 cm. Ya. C-nya tadi adalah garis pelukis atau S. Nah, kita hitung menggunakan teorema Pythagoras. C atau sisi miring atau hipotenusa yang merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. C sama dengan akar pangkat 2 dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Tinggal kita masukkan. A-nya 8, berarti 8 pangkat 2 ditambah B-nya 15 pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 dari 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 8 pangkat 2 64 15 pangkat 2 225. Berapa jumlahnya? Ya, akar pangkat 2 dari 289. Akar pangkat 2 dari 289 itu adalah 17. Jadi, panjang garis pelukis atau S adalah 17 cm. Dipahami ya? Dipahami. Nah, sudah ketemu panjang garis pelukis atau S-nya, maka kita cari luas selimut kerucut dengan rumus Pi RS. Pi kali jari-jari kali garis pelukis. Kita masukkan bilangannya. Pi-nya 3,14 kali R-nya 8 cm kali S-nya 17 cm. Kita kalikan, hasilnya 427,04 cm persegi. Nah, jadi luas seluruh permukaan gabungan bangun ruang itu adalah luas tabung tanpa tutup ditambah luas selimut kerucut sama dengan, tinggal kita masukkan, 1205,76 cm persegi ditambah 427,04 cm persegi. Jumlahnya 1632,8 cm persegi. Demikian tadi anak-anak yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami sehingga kalian bisa menyelesaikan soal-soal tentang luas permukaan gabungan bangun ruang dengan mudah. Oke, diingat-ingat prinsipnya ya, dari awal tadi yang disampaikan Bu Guru pada awal tadi prinsipnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.